Semoga tahun baru membawa semangat baru dan hujan mencuci masa lalu, membersihkan yang dianggap kurang, lalu membawa kebaikan untuk tahun yang akan datang. Kami di Pemprov DKI Jakarta bersyukur pada tahun ini kita mulai kegiatan Jakarta Imlek-an, di mana tempat-tempat umum di Jakarta, fasilitas publik digunakan bagi masyarakat untuk menyambut pergantian tahun ini. Kita berharap tradisi, kebiasaan, perayaan yang ada bisa tumbuh berkembang dan harapannya membawa semangat Pak Anies Rashid Baswedan, PhD, ini juga sahabat saya dan orang sangat hebat, seorang pemimpin ibu kota DKI Jakarta yang memiliki kapasitas melebihi cakupan daerah, dan ya Tuhan Yesus dipermuliakan dah. Kalian ngerti lah pokoknya semua. Saudara boleh lihat berita-berita yang saudara dengar dan nonton apa semua itu seperti disampaikan tadi keliru. Beliau sangat nasionalis. Atau saya mimpi bagaimana Pak Bob untuk BOT ini bisa jadi nasional Pak Bob. Karena terbukti baru Bapak Gubernur sekarang yang dengan berani mengambil keputusan, Wali Kota Jakarta Timur. Ketika Pak Gubernur pertama kali memimpin, beliau panggil Kepala Biro Dokumen Pertanian. Bagaimana fasilitas-fasilitas untuk gereja-gereja harus disamakan semua. Satu terima, satu yang lain terima. Membuktikan bahwa beliau memegang komitmen dan seorang yang sangat pluralis dan menjaga kerukunan umat beragama. Yang disebut dengan damai. Damai itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Damai itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Di situ ada kedamaian. Disebut bahwa peace is never about the absence of conflict. Peace is about the presence of justice. Karena itulah ada kedamaian. Jadi kedamaian itu fungsi yang dihasilkan dari rasa keadilan. Begitu juga dengan persatuan. Kita ingin ada persatuan. Mana mungkin menghadirkan persatuan dalam ketimpangan? Mana mungkin menghadirkan persatuan dalam perasaan ketidakadilan? Karena itu hadirkan rasa keadilan, di situ muncul kedamaian dan di situ muncul persatuan. Itulah yang sedang kita bangun. Apresiasi tak terhingga dan tak terbayangkan kepada Pak Gubernur, karena Pak Gubernur ini sesuatu yang mustahil bagi kami, yang mana masyarakat kami selama 60 tahun harus melakukan ibadah menunggu giliran di mana kami harus kehilangan waktu-waktu baik. Contoh Pak Gubernur, tanggal 21 Februari adalah hari suci yang namanya Mahasuran. Ini malam renungan suci yang agung. Ini dirayakan di seluruh dunia. Syaratnya adalah umat itu puasa dari jam 4 pagi sampai jam 4 pagi berikutnya, yang dia jam 6 sore harus sudah ada di tempat ibadah, melakukan ibadah, zikir, meditasi sampai besok pagi. Kami nggak bisa melakukan itu. Kami dapat kesempatan di sana setelah jam 12 malam karena memang itu giliran kami. Kami masih bersyukur dan bangga karena masih diberi tempat. 60 tahun ini terjadi, 33 tahun ini diperjuangkan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan senior kami. Juga belum terwadahi. Kami speechless, Pak. Tidak punya kata-kata ketika hari ini di tempat ini bisa terjadi satu ritual suci peletakan batu pertama, pembangunan tempat ibadah untuk masyarakat Tamil yang sudah ratusan tahun di Nusantara ini, hampir 60 tahun di DKI tidak berhasil, Pak. Ini sesuatu yang di luar
dugaan kami. Pertama, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang sebesar-besarnya. Mungkin ini tidak bisa disampaikan dengan cara apapun. Semenjak Pak Gubernur Anies jadi Gubernur DKI, ini Kecamatan Cilincing, kecamatan yang jauh dari ibu kota, sudah 4 kali ke Cilincing. Kami menyadari semenjak kami ke Jakarta, 10 gubernur yang kami lalui dari Cokroaminoto sampai Bapak Anies. Baru kali inilah gubernur aware sama umat yang cepat. Kami minta karena kebutuhan kami, umat Hindu Jakarta dan sekitarnya, yaitu tempat alat mesin kremasi. Ini luar biasa Pak Gubernur. Baru gubernur ini yang bisa membantu kami. Saya atas nama umat di Jakarta, Bapak dengan segala sesuatunya, dengan seperangkat pemerintah DKI, kami menuju surga. Ini tempatnya. Kami di DKI Jakarta memiliki prinsip yang amat sederhana. Kami ingin merujuk kepada perintah paling dasar mengapa Republik ini didirikan. Republik ini hadir tidak lebih tidak bukan untuk mendapatkan yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebabnya kita punya kemerdekaan, itulah sebabnya kita punya negara Indonesia. Karena itu ketika ditanya apa tugas paling dasar dari pemerintah, tugas paling dasar dari pemerintah adalah mencapai keadilan sosial, membawa masyarakat menuju keadilan sosial. Disitulah fungsi paling dasar. Begitu juga dengan di Jakarta. Semangat kita adalah semangat menghadirkan keadilan sosial. Bapak-bapak, para pejabat lingkungan Pemprov, saya rasa sudah sangat sering mendengar saya menggunakan kalimat ini. Dan sudah dalam jajaran internal kita, mengambil keputusan apapun, ingat, rujukannya adalah kita punya tanggung jawab menghadirkan keadilan sosial. Dan ini kita cerminkan dalam kesetaraan kesempatan. Ketika kesetaraan kesempatan itu ada, maka perasaan keadilan itu akan hadir. Kita mempercayai bahwa keadilan itu abstrak, tapi rasa keadilan itu konkret. Rasa keadilan itu nyata. Terasa tidak keadilan itu, tapi adil itu sendiri abstrak. Rasa keadilan itu bisa dirasakan. Dan kita selalu menginginkan mudah-mudahan Indonesia bersatu, mudah-mudahan Indonesia damai, mudah-mudahan Jakarta bersatu, mudah-mudahan Jakarta damai. Tapi syarat dari kedamaian itu bukan dilihat dengan tiadanya konflik. Yang disebut dengan damai itu. Damai itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Damai itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Di situ ada kedamaian. Disebut bahwa peace is never about the absence of conflict. Peace is about the presence of justice. Karena itulah ada kedamaian. Jadi kedamaian itu fungsi yang dihasilkan dari rasa keadilan. Begitu juga dengan persatuan. Kita ingin ada persatuan. Mana mungkin menghadirkan persatuan dalam ketimpangan? Mana mungkin menghadirkan persatuan dalam perasaan ketidakadilan? Karena itu, hadirkan rasa keadilan, di situ muncul kedamaian, dan di situ muncul persatuan. Itulah yang sedang kita bangun.